Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Asih Ngawi. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau sharing ke kalian ya, sebenarnya apa sih bahayanya kalau kita itu kena baggage. Oke, so buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah teman-teman, ya di sini kita bekerja di negara orang ya, di negara rantau ya. Yang namanya negara Singapura itu sangatlah ketat dan disiplin sekali ya. Jadi kalau buat kalian yang sudah masuk ke Singapura buat bekerja, bikin kerja ya harus hati-hati ya. Kalau seumpama kalian itu ada masalah, ngomong saja sama majikan ya teman-teman. Karena kalau kita sudah kena baggage ya, kalau kita sudah di blacklist, di centang merah ya, kita itu nggak bisa masuk lagi ke Singapura ya. Kita nggak bisa kerja lagi ke Singapura karena negara Singapura ini walaupun negaranya kecil tapi peraturannya sangatlah ketat ya. Jadi kita itu harus ngikut peraturan seperti itu. Dan berapa tahun kita nggak boleh masuk ke Singapura itu. Mungkin saja ya teman-teman, kalau kalian itu sudah kena baggage, mungkin kalian dalam waktu 2 atau 3 tahun itu nggak bisa masuk ke Singapura lagi ya. Itu aturannya seperti itu. Jadi kalau bisa, seumpama kalian itu mendapatkan masalah ya, segera ngomong sama majikan ya, agar kalian itu nggak stres seperti itu ya. Ibaratkan saya sendiri juga mungkin ada masalah kayak gitu ya, kadang saya itu ngomong sama majikan saya seperti itu agar dicarikan solusinya seperti itu. Jadi jangan dipendem sendiri, karena kalau kita punya masalah terus kita pendem sendiri ya, akhirnya kita sendiri yang akhirnya nggak kuat ya, terus terjadi masalah besar ya. Kalau bisa jangan seperti itu, oke teman-teman. Nah karena di sini saya juga punya temen ya, kemarin itu ceritanya dia itu pinjem uang di namanya uang rentenir ya, di yang ada di City Plaza ya. Dia itu pinjem uang, nggak tahu uangnya itu buat apa, tapi bahaya banget. Pinjem uang rentenir, bunganya itu sangatlah tiap bulan itu ada bunga ya. Kalau dia seumpama bulan ini nggak bisa membayar, nanti bunganya ditambah lagi. Pokoknya itu bisa ini ya, mencekik leher kalau kita itu ngutangnya sama rentenir. Kalau bisa ngutang saja sama majikan, ngomong ya, ngomong baik-baik. Kalau kita itu butuh uang untuk apa ya, seumpama majikan nggak mau ngasih utangan ke kita ya, kita ngutangnya sama temen ya. Tapi biasanya ya nih, ngutang sama temen itu temen sendiri juga butuh ya, butuh dikirim ke keluarga, butuh dikirim ke anak kayak gitu. Jadi mungkin saja ya ini mbaknya ini kepepet, jadi harus ngutang sama rentenir. Kasihan banget, bunganya itu sangat tinggi sekali, dan utangnya itu ya dari lubang ke lubang itu, gali lubang nutup lubang, gali lubang nutup lubang. Kasihan banget sama mbaknya ini. Jadi sekarang ini mbaknya sudah dipulangkan karena surat itu datang ke rumah majikan itu berkali-kali, disuruh untuk membayar hutang. Ya Allah, sungguh kasihan mbaknya. Karena ini loh teman-teman, kita itu ya sebenarnya kerja di Singapura ya, kita itu harus pinter-pinter ya. Seumpama kita itu ada libur tiap minggu ya, janganlah kita tiap minggu shopping, janganlah kita tiap minggu itu apa ya, foya-foya ya, makan maksudnya secukupnya saja ya. Kalau pagi biasanya sarapan roti sama kopi sudah biasa. Kita kan liburan ya, nggak usah yang namanya kita ikut apa ya, pesta sama teman-teman ngumpul terus kita harus keluar uang banyak untuk makan-makan bersama ya. Jangan, kalau bisa jangan hadiri yang acara-acara seperti itu ya. Boleh juga kalau ada acara party, seumpama ulang tahun atau apalah kayak gitu, tapi jangan tiap minggu kita itu harus mengeluarkan uang terus. Kita di sini bekerja ya teman-teman, kalau bisa kita harus bisa mengatur keuangan, maksudnya kita juga harus bisa ini ya,
dicatat pengeluaran kita bulan ini harus keluar segini, jadi pemasukan segini. Jadi kalau kita kerja di luar negeri tanpa adanya catatan seperti itu, kita itu pasti boros sekali ya. Karena kalau kita nggak bisa memanage keuangan, ya akhirnya apa? Akhirnya kita itu kerja di luar negeri lama banget dan nggak akan bisa pulang ke Indonesia. Karena yang namanya orang hidup nih ya teman-teman, mau dikasih berapapun itu masih aja tetap aja nggak cukup ya kalau kita itu nggak pernah bersyukur. Seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman saya semuanya yang sudah ada di Singapura, yang ada liburan nih ya, khususnya yang tiap minggu atau bahkan yang sebulan 2 kali ya, kalau bisa itu jangan terlalu foya-foya ya, jangan shopping, jangan buang duit beli baju apa itu nggak penting ya teman-teman. Belilah barang-barang yang sekiranya nanti pulang ke Indonesia itu bisa dimanfaatkan ya. Seperti halnya beli perhiasan ya, emas itu yang asli itu nanti pulang ke Indonesia itu harganya malah mantap banget ya teman-teman, harganya tinggi ya, nggak turun, harganya justru tinggi karena emas di Singapura ini ya teman-teman nggak bisa berubah warna. Kuning itu tetap kuning terus kayak gitu. Kalau emas Indonesia kan sebenarnya ya, kalau emas Indonesia kan warna utama kuning, nanti bisa berubah menjadi hitam ya, tergantung emasnya ya, sebenarnya seperti itu. Tapi saya juga pernah beli emas di Indonesia itu, saya belinya warnanya kuning, terus sekarang saya pakai itu jadi berubah agak hitam seperti itu. Jadi yang namanya emas di Singapura itu bagus banget ya, daripada kalian nanti tiap minggu shopping beli ini beli itu nggak ada gunanya ya. Jadi belikan saja perhiasan ya, bisa juga gelang, kalung kayak gitu, nanti ada manfaatnya. Kalau kalian itu kepepet ya, sudah pulang ke Indonesia kepepet, bisa kalian jual seperti itu ya teman-teman. Jadi saran dari saya nih ya, kalau kalian nanti seumpama sudah di rumah majikan ada masalah, itu ngomong saja, nggak usah dipendam sendiri. Nanti majikan itu insya Allah akan ngasih solusinya ke kalian semua ya, seperti itu. Oke. Dan buat teman-teman saya semuanya nih ya, kalau sudah proses ya harap sabar dulu, karena di Singapura ini suasananya masih lockdown ya. Semoga semua ini segera membaik ya, agar Singapura bisa dibuka kembali. Ya udah teman-teman, saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman saya semuanya yang masih proses yang ada di Indonesia. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Oke, bye bye.